Rasulillah. Allahumma inna nafa'una wa ta'ala bima 'allamtana wa zidna ilman wa salatan ya rabbal alamin. Jamaah jamaah salat subuh Masjid Al-Fatihah atau istilahnya mujahid subuh, berjuang subuh. Memang program ini berkaitan selain salat subuh kita juga mengadakan kajian pagi dan saya ini berjuang untuk kita membiasakan diri kita, membiasakan keluarga kita, masyarakat kita dan jamaah kita untuk bisa menunjukkan salat subuh berjamaah di masjid. Karena Rasulullah salat badain min al-jannah. Karena siapa dua salat dingin, insya Allah masuk surga. Salat subuh dan salat asar. Jadi alhamdulillah dan kesempatan ini pernah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga istiqomah dan nanti semakin banyak dan bisa salat subuh di masjid. Makanya ini perlu partisipasi dari semuanya. Kita semuanya jamaah dan keluarganya dan tetangganya untuk salat subuh berjamaah di masjid. Baik, apalagi kadang-kadang ini imamnya panjang. Tadi jangan dicari jembatannya panjang. Foto belum diselesaikan tadi, baru separuh. Kalau dilanjutkan itu panjang. Kali-kali bacanya panjang. Jemaah Allah, ini adalah saya dari kajian pagi untuk menyambut bulan Ramadan. Salam untuk pemateri hari ini adalah beliau Ustaz saya Nandi Ismail, beliau dari Sukoharjo. Kalau organisasinya ini saya bingung karena banyak beliau di LDK dulu dan saat ini di Sahabat Merom dan di beberapa tempat yang lainnya. Beliau alumni sama satu dan kebetulan beliau juga wali dari salah seorang santri kita yaitu Kediri apa? Nah ini dia adalah beliau saya adalah wali dari santri kita. Demikian langsung saja untuk hari ini disampaikan oleh beliau Ustaz saya Ismail. Salah materinya berkaitan tentang berbagai dari salat al-Fatihah. Demikian saya persilakan Al-Fatihah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak jamaah Masjid Al-Fatihah dan para santri yang kami cintai dari Hubbul Khair. Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat berjamaah dan bisa berkumpul di dalam majelis ini bersama-sama kita belajar tadabbur Al-Quran. Yang tujuan utama dari kita belajar, tujuan utama dari kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah adalah untuk memperbaiki ibadah kita. Pakai ini. Jadi tujuan utama kita belajar di dalam mempelajari Al-Quran dan hadis, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar tafsir, semua muaranya satu, untuk memperbaiki ibadah kita, sholat kita, kemudian zikir kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersama-sama
meluruskan niat kita, memperbaiki niat kita. Ada sebagian orang yang belajar menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab dalam rangka untuk memenuhi egonya, yaitu untuk membuat dia merasa paling alim atau merasa paling hebat di dalam beragama. Dan ini adalah penyakitnya iblis yang harus kita waspadai dan harus kita jaga supaya kita tidak terjerumus ke dalam. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari surat yang setiap hari minimal kita baca 17 kali, yaitu surat Al-Fatihah. Yang subuh kita baca 2 kali, duhur 4 kali, sampai isya total adalah 17. Dan ini kenapa Allah Subhanahu wa taala memprogramkan atau menjadwalkan kita minimal 17 kali, agar kita benar-benar mengulang-ulang dan merefresh kembali, mengulang apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Jaddidu imanakum, perbarui terus iman kalian. Di antaranya salah satunya dengan membaca Al-Fatihah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kalau di dalam mushaf ya, Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7 ya di dalam mushaf. Sebagian ulama menjelaskan bismillah itu termasuk di dalamnya. Ada yang juga berpendapat bahwa bismillah itu tidak termasuk di dalam Al-Fatihah. Kita tidak membahas lebih dalam mengenai perbedaan ulama dalam masalah itu. Kita akan bahas lebih dalam mengenai kebijaksanaan dan juga faedah-faedah yang di dalam terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu. Apa makna dari alhamdu? Ada yang tahu? Santri-santri? 6. Alhamdu itu isim atau fi'il? Sudah belajar bahasa Arab tadi? Sedikit-sedikit ya, diperkenalkan. Jadi kata kerja atau kata benda. Alhamdu itu Allah Subhanahu wa taala memilih dengan kata benda. Ada, kita sering mendengar dalam khutbah Jumat ya, innal hamdalillah, kemudian nahmaduhu, kami memujimu. Ini dengan fi'il. Di dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala sengaja dengan mengucapkan alhamdu dengan kata benda. Kata benda ini tidak terpaut dengan waktu. Artinya selamanya Allah Subhanahu wa taala akan terpuji. Allah Subhanahu wa taala selamanya tidak akan hilang pujian dari Allah. Dan namanya kata benda tidak butuh fa'il, tidak butuh pelaku. Berbeda kalau kita mengatakan nahmaduhu, kami memujinya. Kalau tidak ada yang memuji, maka tidak terpuji orang tersebut atau makhluk tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala milih dengan kata alhamdu, kata benda. Ini menegaskan kepada kita, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap pujian kita. Dipuji atau tidak dipuji oleh makhluk manusia seluruh dunia ini, Allah Subhanahu wa taala tetap terpuji. Dan selamanya tidak akan terputus. Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Segala perbuatannya baik dan sempurna. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu dia terpaut waktu. Artinya kalau tidak ada yang memuji, maka dia tidak terpuji. Ini alhamdulillah. Makna dari alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Kita semua sudah tahu Rabb. Rabb itu dalam bahasa Arab lebih kepada pemilik. Kemudian yang mengontrol dan mengendalikan. Yang kemudian menjaga dan merawat dan memberi. Ini adalah Rabb.
Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan Rabbul Alamin. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan kita dan kita adalah budaknya, kita adalah hambanya. Jadi seorang hamba itu tidak berhak mengomplain atau mengeluh atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan kita dengan Allah adalah hamba dengan roh, budak dengan pemiliknya. Berbeda dengan bos sama pekerjanya. Pemilik perusahaan dengan pekerja, dia dibayar berdasarkan pekerjaannya. Tapi kalau kita dengan Allah adalah kita adalah hamba dan Allah adalah pemilik. Artinya apapun yang diberikan oleh Allah wajib kita syukuri. Diberi banjir, saudara-saudara kita yang kemarin ya, sebagian kena banjir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi banjir. Ada saudara kita yang di Turki, Suriah kena gempa. Mereka tetap bersyukur, harus bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur tersebut kita bisa bersabar. Dan seorang hamba tidak boleh memilih-milih. Artinya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu apapun juga harus bersyukur. Seorang hamba, kita semua adalah hamba, ketika kita berdoa, maka tidak boleh mengeluh komplain. Ketika kita ini sudah banyak, ya Allah saya ini sudah banyak sholat saya sudah 5 waktu di masjid. Kemudian sedekah saya juga sudah banyak. Tapi kenapa rezeki saya masih seret? Jodoh saya belum dapat, atau penyakit saya belum sembuh-sembuh, atau permintaan saya, doa yang setiap hari saya ucapkan ini tidak ada yang dikabulkan. Ini adalah komplain atau keluhan yang kadang ada di dalam kepala kita atau di dalam batin kita yang tidak kita ungkapkan. Nah, ini kita bersihkan, kita perbaiki hati kita perbaiki batin kita, dan kita menempatkan diri sebagai seorang hamba, yaitu hamba yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas lapang dada. Raditu billahi rabba, ya Allah saya ridho terhadap semua pemberian dan semua takdir. Ini adalah Rabbul Alamin. Jadi tidak pantas seorang muslim apabila dia berdoa setiap hari kemudian mengeluh. Dikasih hujan, ya Allah padahal sore ini nanti saya ada acara ketemu pembeli atau ketemu customer atau pembeli atau ketemu dengan orang penting, tapi kok udan, akhirnya mengeluh, malah udan. Ini kita harus menyadari. Setiap hari kita membaca Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kita merefresh atau mengembalikan pemahaman kita bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba itu selalu dalam status hamba, bukan hanya ketika dalam sholat. Ketika kita sholat sepertinya orang yang khusyuk, terlihat khusyuk. Ketika di masjid seperti orang alim, tapi ketika di luar, di pasar, di tempat kerjanya, dia tidak ingat bahwa dia adalah hamba, atau memposisikan diri sebagai bukan seorang hamba. Makan yang haram, tidak peduli yang halal yang haram, semua dimakan. Tidak peduli transaksi yang riba, tidak peduli terhadap maksiat-maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajari kita setiap hari membaca Alhamdulillahirabbil alamin agar kita merefresh, agar kita kembali membersihkan dan memperbarui iman. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman yang menyayangi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, baik yang mukmin, yang kafir, yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan, semua Allah Subhanahu wa taala merahmati. Yang kafir juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menjelaskan seperti Ibnu Abbas dalam tafsirnya, Ar-Rahman itu khusus, Ar-Rahman itu umum untuk semua makhluk. Yang mukmin, yang kafir, semua mendapatkan kasih sayang. Kemudian Ar-Rahim
itu khusus bagi orang-orang yang mukmin. Dia akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kalau orang kafir cukup di dunia saja, dikasih apa mintanya, minta rumah, minta mobil, minta kemewahan, segala macam dunia dikasih, tapi cukup sampai di dunia, di akhirat tidak diberi. Makanya kalau ada orang yang bertanya, Pak, kenapa orang non muslim itu kok kelihatannya kalau ke tempat ibadah mereka kok pakai mobil, kelihatannya lebih mewah, sedangkan orang mukmin ini kelihatan miskin, terbelakang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Kita disuruh berpikir Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi semua makhluknya, minta dikasih. Tapi orang kafir, orang non muslim cukup di dunia saja, tidak di akhirat. Padahal kalau kita renungkan ya, umur kita di dunia ini cukup hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, di alam kubur dulu, padang mahsyar, kemudian dikumpulkan di akhirat itu lebih panjang, bukan hanya 60 tahun, 70 tahun. Satu hari bisa seperti 1000 tahun. Makanya seorang mukmin itu harus punya harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merahmati, memberikan sifat rahimnya kepada orang mukmin. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan, keselamatan. Walaupun dunia kita banyak ujian. Ini Ar-Rahmanir Rahim. Dan Ar-Rahmanir Rahim ini kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Maha Pengampun. Seberapa banyak dosa kita, maka kita tidak pantas untuk putus asa. Sering di dalam Al-Quran kita mendengarkan Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Makanya taubat, pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Kemudian Allah dalam ayat selanjutnya menyeimbangkan supaya manusia ini, kita semua ini tidak berleha-leha, karena tahu wah Allah itu Maha Pengampun. Maka kemudian kita santai bermaksiat, wah nanti Allah akan mengampuni. Yang penting kan kita tidak syirik. Nanti kalau mati tidak syirik itu bisa masuk surga. Yang penting kita kan la ilaha illallah. Apapun dosa kita, zina, riba, maksiat yang lainnya kita lakukan bebas, karena Allah itu Maha Pengampun. Ini adalah anggapan yang salah. Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan dengan ayat selanjutnya, Malik Yaumiddin. Ingat bahwa Allah itu Malik. Mana Malik? Malik adalah penguasa, raja yang menguasai Yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Jadi seorang mukmin harus memiliki sifat yang seimbang, sikap yang seimbang, yaitu dia merasa bahwa Allah akan berikan rahmat, kasih sayang, tapi jangan sampai perasaan tersebut, sikap kita mengetahui bahwa Allah memberikan rahmah kemudian membuat kita ini terlalu santai, berleha-leha, tidak peduli terhadap halal haram. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Malik Yaumiddin, Allah itu pemilik Yaumuddin, hari kiamat, dan akan mengadili sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia, seadil-adilnya. Tidak ada yang lebih adil dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan, yang catatan itu detail, tidak meninggalkan sekecil apapun amal perbuatan kita. Tidak meninggalkan, semua dicatat. Yang kecil, yang besar, dosa kecil, dosa besar, pahala kecil, pahala besar, semua dicatat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi hisaban yasiro, diberi hisab, diberi perhitungan pada hari kiamat yang mudah. Ini Malik Yaumiddin. Jadi seorang mukmin harus seimbang. Tahu dia Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Malik Yaumiddin. Nah, 3 ayat ini, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, ini disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah.
Setelah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, namanya Allah, kemudian sifatnya Rahman Ar-Rahim, kemudian sifatnya itu adil, tegas kalau sedang mengadili, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Iyyaka na'budu, kepadamu lah kami ya Allah menjadi seorang hamba, menjadi seorang budak. Seperti yang kita jelaskan tadi, seorang hamba, seorang budak itu tidak boleh komplain. Apapun yang diberikan oleh Allah kita terima. Kemudian iyyaka nasta'in, ya Allah, untuk menjadi budak, untuk mengamalkan amal soleh, untuk menjadi orang yang taat, kami sangat butuh pertolongan. Makanya kita berdoa, iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nasta'in, isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan doa-doa sampai akhir surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu sangat seimbang sekali. Bagian pertama menjelaskan tentang Allah, memperkenalkan Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha terpuji, Maha Rahman, Maha penyayang, kemudian Maha adil. Di tengahnya kita diperintahkan untuk merefresh, iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi ketika kita sholat, mendengarkan imam membaca iyyaka na'budu, kita sadarkan diri kita kembali, seperti kita sedang syahadat kembali, masuk Islam kembali. Iyyaka na'budu, ya Allah kami ini benar-benar hambamu ya Allah, dan kami tidak akan bisa menjalankan syariatmu kecuali dengan pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Ini kita diajari satu doa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Pertama, kita tadi sudah diperkenalkan oleh Allah tentang diri Allah. Maka kemudian setelah kita berusaha untuk berdoa, untuk beramal soleh, maka setelah itu kita meminta kepada Allah. Salah satu faedahnya, seorang mukmin itu hendaknya berusaha dulu semaksimal mungkin, kemudian dia berdoa. Jadi tidak bisa kita ini cukup berdoa saja, tidak berusaha. Contohnya misalkan yang dengan naik motor, kehabisan bensin di tengah jalan, di tengah sawah, tidak cukup berdoa, ya Allah berikanlah bensin kepada saya, kemudian tahu-tahu bensinnya kebak. Tidak bisa, harus berusaha, nuntun dulu, nuntun sampai ke pom bensin atau ke tempat orang jualan bensin. Nanti di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, misalkan datang orang untuk mendorong, atau misalkan datang orang untuk membelikan bensin. Inilah iyyaka na'budu, ya Allah kami berusaha dulu, kemudian kami iyyaka nasta'in, kemudian kami akan meminta pertolongan, kami berdoa meminta pertolongan kepada-Mu ya Allah. Begitu juga anak-anak yang sedang belajar, santri-santri yang sedang belajar, berdoa saja, ya Allah mudahkanlah saya untuk menghafal Al-Quran, mudahkanlah saya memahami bahasa Arab, memahami fikih, tapi tidak mau kemudian belajar, tidak mau berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita diajari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim. Ihdina dari kata hidayah. Ya Allah, berilah kepada kami hidayah. Hidayah ini berbeda dengan ilmu pengetahuan. Seorang guru mengajarkan ilmu pengetahuan, transfer ilmu, dan ilmu pengetahuan itu bisa bertambah, setiap hari bertambah terus. Kemarin yang diajarkan tambah-tambah, pertambahan, kemudian diajarkan hari ini perkalian, besok pembagian, tambah terus, dan seorang semakin pintar. Tapi kalau hidayah itu
diberikan hari ini, besok bisa berkurang. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa sholat subuh, bisa zikir khusyuk, bisa membaca Al-Qur'an. Besok bisa kita menjadi orang yang malas, orang yang berat untuk melakukan sholat. Makanya setiap hari kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah hidayah untuk bisa istiqomah di dalam siratal mustaqim. Orang yang sudah bergelar S1, S2, S3, sudah profesor, itu secara akademik, secara ilmiah, secara gelar di dunia. Tapi ada hidayah, namanya hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia kita mengajarkan itu dalam hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufik, hidayah memberi taufik untuk bisa beramal soleh dan mengamalkan ilmu kita, itu adalah semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak istri kita. Setiap hari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita sadarkan diri kita bahwa kita benar-benar butuh terhadap hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. As-siratal mustaqim. Apa itu makna dari siratal mustaqim? As-sirat, jalan, mustaqim, lurus. Dan sebagian ulama menjelaskan, siratal mustaqim itu seperti jalan yang vertikal atau naik ke atas. Semakin ke atas semakin berat. Semakin ke atas kita akan semakin digondeli, Pak, dengan gravitasi bumi. Artinya semakin kita berusaha menjadi orang yang baik, hijrah menjadi orang yang taat, kita akan semakin digoda dengan dunia. Semakin terfitnah dengan kenikmatan dunia, syahwat dunia, syahwat harta, syahwat wanita. Dan kita semua laki-laki, fitnah itu yang paling besar, fitnah itu bisa. Akan selalu digoda oleh Allah Subhanahu, akan selalu digoda dengan ujian-ujian di dunia. Makanya setiap hari kita ihdinas siratal mustaqim. Dan di dalam menapaki atau menjalani siratal mustaqim ini kita harus sadar bahwa masing-masing orang ujiannya berbeda. Ada yang orang yang belajar agama membaca satu halaman sekali, dua kali langsung hafal. Santri-santri, ada orang yang membaca 5 kali baru hafal. Ada yang sampai membaca diulang 20 kali baru hafal. Ada yang sampai 50 kali baru hafal. Kita tidak perlu membanding-bandingkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang paling kita fokuskan adalah usaha kita. Allah Subhanahu wa taala dalam menilai usaha yang kita lakukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi mengajarkan kepada kita bahwa kita ini akan dinilai berdasarkan usaha kita. Semaksimal apa usaha kita, bukan sebesar apa hasil. Sebesar apa penghasilan kita, gaji kita, pangkat kita, atau banyaknya teman kita, relasi kita, atau banyaknya hafalan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya secara cuma-cuma kepada kita. Sedangkan yang akan dinilai oleh Allah nanti di akhirat adalah usaha kita. Semakin banyak kita berusaha, semakin serius, semakin maksimal kita berusaha, itu akan semakin banyak pahalanya. Allah tidak menilai berapa gaji kita, berapa jumlah mobil kita, berapa aset kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai usaha kita. Makanya kita tidak perlu membandingkan hasilnya. Hasil saya dengan tetangga saya kenapa mobilnya lebih mewah, kenapa tetangga saya sawahnya lebih luas, kenapa tetangga saya hafalannya lebih banyak. Tidak perlu terlalu memikirkan hal itu. Kita hanya memikirkan apa yang sudah kita usahakan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menilai berdasarkan apa yang kita usahakan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang naik ke atas, semakin naik kita akan semakin berat. Makanya kita isti'anah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Dan kita mengambil contoh atau meneladani siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Orang-orang yang sudah lulus. Santri-santri sekarang belajar kelas 1, ada yang kelas 2. Dia menjadikan teladan orang yang sudah lulus. Artinya bukan
mencontoh teman sekelasnya, tapi orang yang sudah lulus. Begitu juga kita dalam beribadah, di dalam hidup di dunia ini. Kita mencontoh orang-orang yang sudah lulus, seperti minan nabiyyina wasyuhada wassadiqin. Dari orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Orang-orang yang mengikuti mereka, asyuhada, para syahid, dan orang-orang yang soleh, para sahabat. Rasulullah SAW beserta para sahabatnya berjuang. Dan sekarang mereka sudah diambil, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan sebagai teladan. Itulah suratul ladzina an'amta alaihim. Kisah-kisah di dalam Al-Qur'an para nabi, para rasul dijelaskan banyak di dalam Al-Qur'an, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Kita jadikan sebagai ibrah, kita jadikan sebagai teladan. Kita jadikan sebagai contoh. Inilah suratul ladzina an'amta alaihim. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, suratul ladzina an'amta alaihim, kita ingat bagaimana para rasul. Memang jalannya rasul itu tidak mudah. Nabi Ibrahim dibakar oleh bapaknya sendiri, kaumnya sendiri, ketika beliau berdakwah, mengajak kepada tauhid, meninggalkan syirikan. Apa? Dibakar. Nabi Musa menentang bapak angkatnya sendiri, siapa? Fir'aun. Nabi Isa, kaumnya yang menentangnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh keluarganya sendiri, pamannya sendiri, siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang Quraisy. Kita melihat kisah-kisah para nabi, para rasul, mereka mendapatkan cobaan, mendapatkan pertentangan, mendapatkan konflik dengan keluarga mereka sendiri, orang terdekat mereka sendiri. Makanya ketika selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana kita bisa menghadapi cobaan-cobaan di dunia ini, menghadapi masalah konflik dengan keluarga kita. Selama kita dalam kebenaran, maka kita harus istiqomah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ghairi. Mana ghair? Ghayyara yughayyiru, itu berubah dari fitrah, dari jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya al-maghdub. Al-maghdub ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan, memilih isim bukan fa'il. Jadi al-maghdub itu kata benda. Kenapa kata benda dan tidak disebutkan siapa yang marah? Golongan orang-orang yang dimarahi, siapa yang marahi? Bukan hanya Allah saja yang marah, tapi orang-orang yang mengikuti mereka, para malaikat juga marah kepada mereka, murka kepada mereka. Yaitu orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, hafal Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Qurannya, tahu hadis-hadisnya, tahu aturannya, tahu syariatnya, tahu hukum-hukumnya halal-haram, tapi tetap menerobosnya, seperti orang-orang Yahudi, ahli kitab. Mereka memiliki budaya ilmiah yang sangat tinggi, kitabnya sangat banyak sekali, tapi ketika sudah mengamalkan, mereka tidak mau mengamalkannya. Sudah tahu ini salah, ini benar, tapi yang mereka lakukan adalah yang salah, untuk memenuhi syahwat mereka, untuk memenuhi kepentingan politik, kepentingan dunia mereka. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kapan? Di akhirat. Ketika orang-orang al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang punya ilmu tadi tidak mengamalkan, di akhirat mereka pengikutnya banyak, menyesatkan manusia. Di akhirat mereka akan dimurkai oleh Allah dan juga dimurkai oleh orang-orang yang mengikutinya. Wah, di dunia saya mengikuti kamu, tapi ternyata kamu itu menyesatkan. Inilah Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan al-maghdubi alaihim, yaitu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh makhluk, malaikat juga murka kepada mereka. Yang terakhir, waladhdallin, orang-orang yang sesat, mereka tidak mau belajar. Pak, jangan kasih tahu saya, Pak, jangan beri saya dalil-dalilnya, karena kalau saya tahu dan saya tidak mengamalkan, dosa saya semakin besar. Inilah
waladhdallin. Orang-orang yang dhalin, orang yang sesat, tidak mau belajar, tidak mau tahu, seperti orang Nasrani. Ketika datang wahyu, saya tidak mau tahu. Juga di antara sebagian kita, di antara kita, saya tidak mau punya banyak ilmu karena saya takut kalau tidak bisa mengamalkan, saya akan banyak dosanya. Jadi orang seperti itu akan terjatuh kepada ad-dhalin, orang yang sesat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita keseimbangan lagi, yaitu ilmu dan amal. Kalau kita tahu ilmunya, maka kita harus mengamalkannya. Sebelum kita beramal, kita juga harus mengetahui ilmunya. Inilah keseimbangan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surat yang sangat indah sekali, yang sangat seimbang ini, keseimbangan hidup. Yang pertama tadi, keseimbangan kita berusaha dan kita berdoa harus seimbang. Yang kedua, keseimbangan kita di dalam amal soleh. Ketika kita sudah berilmu, wajib mengamalkannya. Dan ketika kita belum tahu, maka kita tidak boleh enggan belajar, harus belajar. Dan ketika kita beramal, harus memiliki ilmunya. Inilah al-maghdubi alaihim waladhdallin di dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Maka ketika kita membaca dalam sholat kita, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita ingat, ya Allah, jangan jadikan saya seperti orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, atau jangan jadikan kami sebagai orang yang enggan belajar, tidak mau tahu, sepenting amal terus. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita menjadi orang yang seimbang. Dan surat Al-Fatihah ini sangat indah sekali. Awal ditempatkan oleh Allah di dalam awal mushaf, di dalam awal Al-Quran. Ditutup Al-Quran itu ditutup dengan surat An-Nas yang sangat berhubungan erat juga dengan surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Satu yang positif ya. Dan di akhir mushaf, akhir Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, aku berlindung, katakanlah aku berlindung dari qul a'udzu birabbin nas, berlindung kepada Rabbnya manusia, berlindung dari kejahatan-kejahatan diri kita. Sesuatu yang positif dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, diakhiri dengan surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah Subhanahu wa taala menutup Al-Qur'an dengan kita berlindung kepada al-jinnati wan nas, setan dari jin dan manusia. Di awal Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala kita diingatkan ada dua golongan, al-maghdubi alaihim waladhdallin. Al-Qur'an ini penuh dengan keseimbangan. Jadi kalau kita mempelajari Al-Qur'an lebih dalam, insyaallah akan kita mendapatkan keseimbangan dalam hidup. Tidak terlalu leha-leha kemudian santai sampai lupa beramal soleh, tapi itu juga ingat Malik Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala Maha mengadili. Demikian kajian kita, sedikit faedah dari surat Al-Fatihah. Dan kalau kita membahas Al-Fatihah itu sangat banyak sekali. Bahkan sebagian ulama menjelaskan Al-Fatihah itu ditafsirkan dengan seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran setelah surat Al-Fatihah ini menjelaskan, mendetailkan, merincikan apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya yang saya sampaikan ini sangat sedikit sekali. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menggugah kita, menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki sholat kita lebih khusyuk, lebih ingat, dan kembali setiap hari kita merefresh, memperbarui iman dan amal soleh kita. Demikian akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.